Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dunia One Piece bukan sekadar panggung bagi bajak laut yang bertarung demi harta karun dan kebebasan. Di balik layar, sebuah kekuatan gelap bergerak dengan tujuan yang lebih besar dan lebih berbahaya, menggulingkan sistem dunia yang telah bertahan selama berabad-abad. Di pusat kekuatan ini berdiri satu sosok legendaris yang dikenal dengan banyak julukan: pemimpin revolusi, musuh utama pemerintah dunia, kriminal paling berbahaya, dan ayah dari calon raja bajak laut, Monkey D. Dragon. Sosok ini tidak muncul sesering karakter lain dalam cerita. Namun setiap kemunculannya selalu diiringi oleh aura misterius dan kekuatan dahsyat yang tidak dijelaskan secara gamblang. Misteri mengenai kekuatan sejatinya, buah iblis yang mungkin ia miliki, serta jenis dan tingkat haki yang dikuasainya menjadi bahan spekulasi tak berujung di antara para penggemar. Lebih dari sekadar karakter kuat, Dragon adalah simbol perubahan, sosok yang menantang keabadian kekuasaan pemerintah dunia dan siap menciptakan era baru di dunia yang telah lama terikat rantai ketidakadilan. Dalam sejarah panjang dunia One Piece, sangat sedikit karakter yang keberadaannya saja cukup untuk mengguncang struktur kekuasaan. Dragon adalah salah satunya. Pemerintah dunia menempatkan namanya di puncak daftar buronan dengan nilai yang diyakini melampaui angka miliaran beli. Namun menariknya, hingga kini tidak pernah diungkapkan secara resmi berapa nilai buronan tersebut. Tidak seperti para Yonko yang dikenal karena kekuatan dan wilayah mereka, Dragon adalah ancaman karena ideologi dan pengaruh globalnya. Ketika Luffy menggunakan Haos Shoku Haki di Marineford, ekspresi Akainu berubah drastis. Kemarahan membuncah bukan hanya karena Luffy anak dari Dragon, tapi karena sebuah kemungkinan mulai terbentuk bahwa darah sang revolusioner mengalir dalam tubuh generasi baru yang mampu mengguncang dunia. Akainu, seorang admiral kelas atas, tidak pernah terlihat setakut itu sebelumnya. Ini menjadi indikasi bahwa Dragon bukan sekadar kriminal biasa, melainkan seseorang yang berada di level kekuatan yang setara atau bahkan melampaui Yonko. Salah satu kemunculan Dragon yang paling misterius terjadi di Log Town. Saat Smoker hampir menangkap Luffy, badai hebat muncul secara tiba-tiba. Angin kencang menyapu seluruh area dan mengacaukan strategi marinir. Tidak lama setelah itu, Dragon terlihat berdiri diam di bawah hujan. Sorot matanya tajam menembus kabut perang. Tidak ada yang tahu pasti apakah badai tersebut hasil kekuatannya, tapi pola serupa terjadi berulang kali dalam berbagai insiden lain yang melibatkan dirinya. Saat Luffy masih kecil, insiden serupa terjadi. Angin tiba-tiba bertiup kuat saat para bangsawan mencoba membakar Grey Terminal. Bukan hanya kebetulan, karena Dragon diketahui berada di sekitar tempat tersebut. Setelah itu, ia muncul di depan Sabo yang saat itu dalam kondisi kritis menyelamatkannya dari kematian. Bahkan, saat kapal Sabo tenggelam, Dragon berhasil muncul di lokasi kejadian secara tiba-tiba, mengambil Sabo dan menghilang tanpa jejak. Hal ini memunculkan spekulasi besar bahwa Dragon memiliki kekuatan yang berkaitan dengan angin, cuaca, atau bahkan elemen langit. Spekulasi paling kuat mengarah pada buah iblis bertipe Logia, yang memungkinkan penggunanya mengendalikan elemen angin secara bebas. Ada pula teori alternatif yang menyebutkan Dragon
mungkin memiliki mythical zoan bertema naga langit atau dewa angin. Jika benar, kemampuan ini dapat digunakan untuk menciptakan badai, terbang di udara, bahkan memanipulasi atmosfer sekitarnya untuk tujuan strategis. Efek dari kekuatan ini tidak hanya bersifat ofensif, tetapi juga defensif dan taktis, sebuah kombinasi langka yang membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Kekuatan fisik dan buah iblis bukanlah satu-satunya hal yang membuat Dragon menjadi ancaman global. Dalam dunia One Piece, hanya segelintir individu yang mampu membangkitkan Hao Shokuhaki, kekuatan yang secara alami hanya dimiliki oleh mereka yang dilahirkan untuk memimpin. Kemampuan ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari atau diwarisi secara teknis, tetapi muncul secara naluriah dari dorongan dominasi dan tekad yang luar biasa. Fakta bahwa Luffy mampu menggunakan Hao Shokuhaki di usia muda menjadi petunjuk kuat bahwa Dragon juga memilikinya. Bahkan, besar kemungkinan Dragon menguasai Advanced Conqueror's Haki, jenis haki raja yang mampu digunakan dalam pertarungan fisik seperti yang ditunjukkan oleh Kaido dan Shanks. Jika demikian, maka Dragon telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat jarang dimiliki, bahkan oleh para Yonko. Hao Shokuhaki tidak hanya menunjukkan kekuatan dominasi mental, tetapi juga keberanian untuk melawan seluruh sistem yang korup. Dragon tidak menggunakan kekuatannya untuk menjadi bajak laut atau merebut kekuasaan dunia, tetapi untuk menghancurkan struktur kekuasaan yang dianggapnya tidak adil. Keberadaannya adalah bentuk nyata dari perlawanan terhadap ketidakadilan, dan Hao Shokuhaki menjadi simbol dari tekad tak tergoyahkan untuk mengubah dunia. Naga bukanlah pejuang tunggal. Ia memimpin pasukan revolusioner, organisasi global yang beroperasi secara rahasia di seluruh dunia. Anggotanya terdiri dari orang-orang kuat, mantan bangsawan, mantan prajurit, hingga rakyat biasa yang tidak tahan terhadap penindasan pemerintah dunia. Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Sabo, Emporio Ivankov, Karasu, Belo Betty, dan banyak lagi. Kekuatan kolektif pasukan ini sangat besar, bahkan cukup untuk melumpuhkan markas pusat pemerintah dunia. Dalam Reverie Arc, dikisahkan bahwa markas pasukan revolusioner berani memproklamasikan perang terhadap para naga langit. Hal ini menunjukkan keberanian dan kekuatan mereka untuk menantang sistem paling kuat di dunia. Tidak banyak organisasi atau negara yang berani mengambil langkah seberani ini. Keberadaan Dragon sebagai pemimpin dari organisasi ini menegaskan statusnya sebagai ancaman global. Ia bukan hanya simbol, tetapi otak strategi dan inspirasi utama bagi gerakan yang telah menjangkau hampir seluruh wilayah. Bahkan, para admiral dan tokoh-tokoh tinggi pemerintah dunia harus memantau setiap langkahnya, karena satu kesalahan bisa berarti keruntuhan tatanan dunia saat ini. Nama Monkey D. Dragon membawa beban besar. Inisial D telah lama menjadi misteri dalam dunia One Piece. Mereka yang menyandang nama ini disebut sebagai musuh para dewa. Dalam konteks ini, dewa tidak lain adalah para Tenryubito, kaum bangsawan langit yang menganggap diri mereka sebagai penguasa dunia. Dragon, dengan segala tindakannya, jelas merupakan antitesis dari para dewa tersebut. Tidak hanya menolak tunduk pada pemerintah dunia, Dragon justru memilih menjadi penggagas kekuatan yang menantang dominasi tersebut. Inisial D dalam namanya bukan sekadar simbol keturunan, tetapi juga menjadi lambang perlawanan terhadap takdir yang dipaksakan oleh dunia. Inilah yang membuatnya sangat berbahaya di mata pemerintah dunia. Mereka tidak takut pada kekuatannya saja, tetapi pada pengaruh ideologi dan simbol yang ia bawa. Meski jarang muncul,
Dragon telah menciptakan dampak luar biasa terhadap jalannya cerita. Ketika Garp, kakek Luffy, dan seorang pahlawan angkatan laut menolak untuk menangkap anaknya, itu menunjukkan bahwa bahkan tokoh sekuat Garp pun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Dragon lebih dari sekadar buronan. Ia adalah anaknya, ya, tetapi juga seseorang yang terlalu kuat untuk ditangani secara langsung tanpa konsekuensi besar. Pengaruh Dragon tidak hanya terasa dalam konflik besar, tetapi juga dalam keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar. Sabo, orang kedua di pasukan revolusioner, menjadi simbol generasi baru yang mewarisi semangat juang Dragon. Luffy, meski tidak berada di bawah pengaruh langsung ayahnya, secara alami memperlihatkan sifat dan tekad yang mirip. Bahkan, musuh-musuh terkuat seperti Kaido, Akainu, dan Imu telah menunjukkan kekhawatiran terhadap sosok ini dan apa yang mungkin ia lakukan di masa depan. Hingga kini, Dragon belum menunjukkan kemampuan bertarung secara langsung. Belum ada pertarungan besar yang memperlihatkan kekuatan sejatinya. Namun melihat pola yang dibangun oleh Eiichiro Oda, tampaknya Dragon akan menjadi bagian penting dari babak akhir kisah One Piece saat seluruh kekuatan besar berkumpul dan rahasia dunia perlahan terbuka. Pertarungan akhir bukan hanya antara bajak laut dan marinir, tetapi juga antara ideologi, antara dunia lama yang dipertahankan pemerintah dunia dan dunia baru yang diperjuangkan oleh Dragon. Mungkin suatu hari akan terlihat Dragon bertarung melawan salah satu admiral atau bahkan Imu secara langsung. Saat itulah dunia akan menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari orang yang selama ini disebut sebagai badai revolusi. Mungkin seperti gelar yang telah lama melekat padanya, Dragon akan menjadi angin besar yang meniup hancur tatanan dunia lama dan membuka jalan bagi dunia baru yang lebih adil. Ketika badai menjadi simbol, Dragon, senjata kuno, dan kunci perubahan dunia. Sebuah badai mendekat, bukan dalam arti cuaca, melainkan badai sejarah, ideologi, dan revolusi. Di tengah badai itu berdiri seorang pria yang namanya lebih menakutkan daripada monster laut, lebih rahasia daripada pulau Raftel, dan lebih membingungkan daripada abad kekosongan. Sosok itu adalah Monkey D. Dragon. Tidak dikenal karena aksi heroik seperti Luffy atau ketakutan yang ditanamkan seperti Blackbeard. Dragon adalah simbol ketidakpastian, ketakutan pemerintah dunia, dan mungkin kunci sebenarnya dari seluruh narasi One Piece. Banyak misteri menyelubungi sosok ini. Sejak kemunculan pertamanya di chapter 100, hanya sedikit petunjuk yang diberikan. Wajahnya tenang namun tegas, sorot matanya tajam, tatapannya menyimpan beban masa lalu yang belum terungkap. Di balik mantel revolusionernya tersembunyi kekuatan yang belum pernah diperlihatkan secara langsung, namun terasa pada setiap kemunculannya. Setiap kali ia hadir, cuaca berubah. Awan gelap menggantung, petir menyambar, angin bertiup kencang. Banyak yang mengira itu hanyalah efek sinematik, tetapi bukti-bukti yang tersebar di berbagai chapter membentuk pola yang konsisten. Dan di dunia One Piece, tidak ada kebetulan yang tidak disengaja oleh Oda. Di Logtown, saat Smoker hendak menangkap Luffy, badai besar tiba-tiba datang. Angin kencang menghentikan Smoker. Awan hitam menutupi langit cerah hanya dalam hitungan detik. Dan di tengah kekacauan cuaca itu, muncullah Dragon. Diam-diam, penuh teka-teki. Ia tidak menyerang, tidak berbicara banyak, hanya berdiri. Namun akibatnya sangat jelas. Luffy bebas dan Smoker gagal. Lalu di Goa Kingdom, badai kembali datang dan kali ini menyelamatkan Sabo. Siapa yang muncul setelah badai itu? Dragon.
Pola ini menunjukkan hubungan kuat antara kehadiran dragon dan perubahan cuaca ekstrem. Muncullah spekulasi terbesar dari semua. Monkey D. Dragon bukan hanya pemimpin revolusi, tapi juga manusia yang memiliki kendali atas cuaca itu sendiri. Pertanyaannya, dari mana kekuatan ini berasal? Dunia One Piece memiliki klasifikasi buah iblis, Paramecia, Zoan, dan Logia. Tapi di antara ketiganya, ada satu cabang spesial, Zoan mitologis. Buah iblis jenis ini tidak hanya memberikan kekuatan fisik atau elemen, tetapi juga transformasi menjadi makhluk mitos dengan kekuatan dewa. Marco si Phoenix, Yamato dengan Inu-Inu Nomi model Okuchi no Makami, dan tentu saja Luffy dengan Hito-Hito Nomi model Nika. Semua makhluk itu bukan hanya makhluk kuat, tetapi simbol. Maka, jika kekuatan dragon berasal dari buah iblis mitologis, makhluk apa yang cukup kuat dan cukup simbolis untuk menyatu dengan tujuan revolusi? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam mitologi kuno dunia nyata. Quetzalcoatl, sang ular berbulu dari mitologi Aztec. Quetzalcoatl bukan dewa biasa. Ia adalah dewa angin, langit, hujan, dan perubahan. Ia melambangkan transformasi dan kebangkitan. Sebagai makhluk mitos, ia mampu terbang melintasi langit, menciptakan badai, dan mengubah tatanan dunia lama menjadi dunia baru. Ia adalah simbol dari kebebasan, pemberontakan terhadap ketidakadilan, dan harapan bagi yang tertindas. Terlalu cocok untuk dianggap kebetulan jika dibandingkan dengan visi dan pergerakan dragon. Jika buah iblis yang dimakan oleh dragon adalah tipe mythical Zoan, Tatsu Nomi, model Quetzalcoatl, maka ia tidak hanya bisa mengubah wujud menjadi makhluk mitologis itu, tetapi juga mampu memanipulasi elemen-elemen cuaca, angin topan, badai, petir, dan bahkan perubahan iklim lokal. Kekuatannya akan bersifat global, bukan hanya fisik, tapi ideologis. Ia bukan hanya berperang dengan senjata, tetapi dengan kekuatan alam itu sendiri. Melihat dari sisi kekuatan, jika dragon benar-benar memiliki kendali atas cuaca, maka ia sejajar atau bahkan melebihi kekuatan Yonko. Bayangkan, ketika perang puncak kedua terjadi, kali ini bukan hanya Whitebeard yang membelah lautan, tapi dragon yang menghancurkan armada dunia dengan badai. Markas Angkatan Laut di New Marineford bisa luluh lantak dalam sekejap jika badai sekelas kategori 5 diarahkan tepat ke pusat pertahanan dunia. Pulau-pulau bisa diratakan, teknologi Vegapunk bisa disabotase oleh hujan petir tanpa akhir, dan kapal-kapal pemerintah dunia akan tenggelam tanpa sempat menembakkan meriam. Namun, kekuatan seperti itu pasti datang dengan harga. Ada alasan kenapa dragon tidak sering menunjukkan diri atau menggunakan kekuatannya secara frontal. Mungkin kendali cuaca memengaruhi ekosistem, mungkin butuh waktu untuk mengumpulkan energi alam, atau mungkin ada entitas besar yang mengawasi, seperti Imu, seperti Gorosei. Mungkin pemerintah dunia tahu apa kekuatan dragon sebenarnya, dan karena itulah mereka sangat ingin menghabisinya sebelum waktunya tiba. Kembali ke hubungan pribadi dragon, misteri antara dirinya dengan Garp dan Luffy jauh dari kata sederhana. Garp dikenal sebagai pahlawan angkatan laut, seseorang yang menolak kenaikan jabatan hanya agar tidak dikendalikan politik Mariejoa. Namun, jika Garp adalah perwujudan idealisme dalam sistem, maka Dragon adalah representasi penolakan total terhadap sistem. Ayah dan anak yang memilih jalan berlawanan, satu mencoba memperbaiki dari dalam, satunya menghancurkan dari luar. Mengapa Dragon begitu jauh dari Luffy? Mungkin karena ia tahu bahwa membawa Luffy lebih dekat ke revolusi hanya akan membahayakan putranya. Atau, lebih radikal lagi, mungkin Dragon berharap Luffy tumbuh menjadi sosok revolusioner baru yang tidak terikat oleh cara-cara lama. Luffy adalah kebebasan yang murni, dan Dragon adalah kebebasan yang penuh luka dan strategi. Keduanya mungkin akan bertemu di titik akhir cerita, saat pemerintah dunia bersiap melancarkan pukulan terakhir, dan hanya kekuatan gabungan ayah dan anak yang mampu menghentikannya.
Jika Luffy adalah matahari, maka Dragon adalah angin dan awan yang membuka jalan. Simbolisme ini berakar kuat dalam mitologi. Nika si dewa matahari membawa tawa dan pembebasan. Tapi tanpa awan yang membuka langit dan badai yang menghancurkan struktur lama, matahari tidak akan pernah bersinar di dunia yang baru. Dalam konteks ini, Monkey D. Dragon adalah alat perubahan besar, bukan hanya dari segi fisik, tapi dari makna historis dan sosial dunia One Piece. Mungkinkah buah iblis Dragon bukan hanya memberi kekuatan mengendalikan cuaca, tapi juga membuatnya tak bisa disentuh oleh logika konvensional? Seperti Luffy yang memiliki tubuh karet yang bisa melawan listrik, mungkin Dragon kebal terhadap senjata tertentu. Dengan tubuh mitologisnya, ia bisa bertahan dalam badai yang diciptakannya sendiri. Tidak heran jika pemerintah dunia enggan menyerangnya secara langsung. Spekulasi lain yang menarik, bagaimana jika Dragon adalah kunci terakhir dari senjata kuno yang belum dikenal? Poseidon, Uranus, dan Pluton telah disebut, tapi tidak pernah dijelaskan secara menyeluruh. Mungkin Dragon, dengan kekuatannya atas cuaca, sebenarnya adalah inkarnasi dari Uranus, senjata langit yang mengendalikan atmosfer dan petir. Jika benar, maka selama ini dia bukan sekadar pemberontak, tapi salah satu dari 3 senjata kuno yang disebut dalam poneglyph. Bisa dibayangkan momen klimaks dari perang terakhir. Ketika seluruh dunia terbelah, kelompok topi jerami, armada revolusioner, tentara Germa, suku Ming, bahkan sisa armada Shirohige, dan sekutu lainnya bersatu. Imu dan Gorosei mengeluarkan semua senjata pemusnah massal. Namun langit mulai gelap, bukan karena malam, tapi karena badai. Di atas mereka berdiri satu sosok dengan jubah panjang dan tatapan dingin. Angin berputar di sekelilingnya dan petir menyambar di kejauhan. Itulah Dragon, badai itu sendiri. Dengan gerakan tangan, badai menyapu kapal perang. Dengan satu bisikan, angin topan memutar dunia. Dan dengan satu langkah ke depan, sistem 800 tahun yang dibangun oleh pemerintah dunia mulai runtuh. Itulah momen saat dunia berubah dan sejarah ditulis ulang. Di akhir cerita, Dragon tidak perlu berdiri di atas tahta. Ia tidak perlu dikenang sebagai raja atau penyelamat. Cukup dikenal sebagai badai yang datang, menghapus masa lalu, dan membuka jalan bagi masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.